Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Ibu Tuti dan juga Amel yang dihabisi di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Banyak pro dan kontra dan juga drama dalam kasus ini. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri, salah satu anggota kepolisian yang cukup vokal selain dari Polda Jawa Barat adalah Dr. Hastri yang merupakan anggota polisi serta juga dokter otopsi yang kedua di kasus Subang ini. Beberapa waktu lalu sempat aku ngobrol dengan Dr. Hastri dan ini adalah wawancaraku dengan beliau. Ini sudah ditayangkan di channel YouTube-nya beliau dan ada satu hal yang menarik dan masyarakat juga ada yang pro dan kontra. Ini bagaimana sih kinerja polisi? Apa kurang ini alat bukti yang sudah seabrek-abrek? Ada banyak sekali hal yang telah kita bahas dan ada beberapa orang yang bilang ke aku lewat sosial media, "Anjas, kamu tahu nggak bahwa Polda Jawa Barat nggak lama lagi akan segera membongkar dan mengumumkan siapakah pelakunya." Jujur, di hati kecilku pada saat mereka mengatakan hal tersebut, aku bahagia. Tetapi di hati kecilku yang lain mengatakan, yakin nggak nih? Karena sudah 2 tahun, 1 bulan lebih, tetapi belum ada juga penangkapan ataupun juga pengumuman siapakah tersangkanya. Kita simak bagian pertama pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri mengenai kasus ini, teman-teman. Bukan sebegitu lemah ya, memang jujur dan terus terang memang dari awal penanganan mungkin pelan ya atau lambat seperti itu dan kita maklumin, tapi apapun itu kita kan pengen lagi hasilnya benar-benar ilmiah. Dan sebenarnya saya nggak diam loh Mas Anjas, saya berjuang dengan cara saya karena saya di kepolisian dan nggak mungkin kan saya ngomong ke massa atau media atau masyarakat, tapi saya sendiri berjuang dengan cara saya dan apapun itu untuk keadilan, benar Mas Anjas. Tapi kan banyak hal-hal yang itu tadi mentok dan saya selalu bilang kalau ada yang tanya ya bismillah, jadi dipermudah. Oke. Dr. Hastri bilang bahwa dirinya juga berjuang dengan caranya sendiri demi keadilan dan sebenarnya banyak yang mentok. Apa nih yang mentok? Apakah mentok ini adalah karena memang faktor mungkin the nature dari evidence-nya, dari barang buktinya, ataukah mentok karena ada dugaan-dugaan berhubungan dengan orang-orang penting atau mungkin hal yang lainnya? Ini unik, ini mentoknya apa? Dan memang saya masih terus memberi hasil atau memberi masukan kepada pimpinan. Itu aja. Di luar kendali manusia, Bu, ya. Kalau saya itu juga istilahnya kayak stoikisme lah, Bu, anak-anak. Oke. Jadi ada beberapa yang aku tangkap dari statement Dr. Hastri ini, ya memang ini agak sulit. Ini obrolan sekitar setahun yang lalu, teman-teman. Tapi setelah kita lewati masa, aku baru mengerti, oh mungkinkah maksudnya Dr. Hastri ini ada beberapa hal yang di luar jangkauannya beliau. Ya, karena memang yang berhak untuk menangani kasus ini adalah dari Polda Jawa Barat. Ada birokrasi yang tidak bisa dilanggar. Aku tangkapnya adalah seperti itu. Karena Dr. Hastri kan tidak bertugas di Jawa Barat, tetapi bertugasnya di Jawa Tengah. Dan Dr. Hastri dari hasil otopsinya kedua, itu ada 2 hal yang ditemukan. Pertama adalah memperbaiki atau mengoreksi waktu kematian. Dan kedua adalah menambahkan beberapa hal temuan baru. Tidak dikatakan waktu kematiannya kapan, tetapi yang mengatakan waktu kematian Ibu Tuti itu adalah keterangan dari Polda Jawa Barat, penyidik saat itu, aku lupa Polda Jawa Barat atau dari Polres Subang, tetapi kurang lebih adalah seperti itu. Kita diketahui awalnya adalah Bu Tuti katanya meninggalnya sekitar setengah 12 malam, tetapi kemudian diralat karena ya ada saksi yang melihat bahwa Bu Tuti dan Amel pada saat 17 Agustus tersebut terlihat berada di luar rumah. Makanya aku melihat ada koreksi waktu kematian, menurut aku ini dimundurkan waktu kematiannya. Sekitar jam 1 atau bahkan setengah 2. Dan jaraknya antara Bu Tuti dan juga Amel itu antara 4 sampai 5 jam. Dilihat dari kaku mayatnya. Oke, bagian berikutnya juga, setahun lalu aku bertanya dengan Dr. Hastri mengenai hal ini. Ini yang juga membuat aku ada apa nih ya dengan kasus Subang. Sebegitu sulitnya, kasusnya Sambo saja dengan banyak figur-figur yang benar-benar berpowerful di Indonesia itu bisa terungkap dalam waktu hitungan bulan saja. Tetapi ini kasus Subang yang menimpa Ibu Tuti dan juga Amel. Profil mereka adalah
ya sebagai warga biasa dan memiliki yayasan. Kalau dengan Sambo, dengan memiliki segalanya, tidak ada apa-apanya mereka. Tetapi mungkin kalau Bu Tuti dan Amel itu ya bukan orang-orang yang luar biasa banget. Tetapi mungkin di balik ini ada orang-orang yang luar biasa. Ini yang menjadi spekulasi masyarakat kenapa kasus ini begitu lama banget. Dan ada fight, ada perlawanan. Tapi kalau untuk kita buka sedikit masalah luka yang didapat tubuh korban, ya karena mengenai luka di tubuh korban, yang sering aku bahas juga bahwa Amel itu ada indikasi melakukan perlawanan. Tetapi Bu Tuti, luka di kepalanya itu indikasi bahwa orang itu benci banget sama Ibu Tuti. Pada tahu ya, yang saya yakin orang yang sangat membenci sekali ke Bu Tuti karena begitu parah lukanya di Ibu Tuti di bagian wajah. Siapa ya orang setega itu? Iya, kalau di bagian wajah, ini foto yang sudah aku dapatkan dari beberapa sumber yang mengirimkan ke aku teman-teman. Bu Tuti itu luka di bagian wajahnya itu parah banget dibandingkan Amel. Bahkan bibir Bu Tuti di bawah atau di atas ya aku lupa karena fotonya sudah aku hapus. Karena ngeri juga aku simpan lama-lama. Itu ada luka di bawah bibirnya Bu Tuti atau di atasnya. Itu lukanya luar biasa besar. Wajah juga hancur. Sedangkan Amel tuh ada di bawah mata. Itu indikasi perlawanan juga. Tetapi kalau orang itu kan benci sama seseorang ya, memang biasanya itu yang menghajari adalah wajah. Kalau kalian berantem deh, mungkin yang zaman kecil kita dulu sering berantem. Aku juga berantem sama orang yang sering ngebully aku. Aku lawan, aku pasti ngelawannya ke mukanya gitu, pengen nonjokin benci banget sama orangnya. Dulu masa kecil. Ini pun juga sama, banyak profiling cases orang-orang yang menyerang bagian wajah itu karena menunjukkan kebencian. Dan ini yang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Bu ya. Karena kita kan kalau kita dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, alhamdulillah. Kadang ada yang dilahirkan dengan keluarga yang mungkin tidak jelas atau salah asuh dan dia mekanisme pertahanan jiwanya rapuh. Dengan rapuhnya itu dan dia menginginkan mungkin terpupuk yang menginginkan sesuatu atau apapun yang dia tidak bisa dan melihat hal-hal yang di luar kendalinya sehingga dia begitu marahnya, begitu emosinya meluapkan dengan yang tadi menyakiti orang bahkan bisa membunuh dan itu seringkali saya dapat dari para pelaku. Nah, ini juga bagian yang penting ya teman-teman. Karena memang tidak bisa digeneralisasi bahwa kalau kamu berasal dari keluarga yang broken home atau kamu dididik sama keluarga kamu nggak bener atau orang tua kamu tuh nggak jelas atau melakukan kriminal, bukan jaminan bahwa kamu akan mengikuti steps-nya mereka. Tetapi pada umumnya, orang-orang yang berasal dari tipikal dibesarkan dengan seperti itu, mekanisme pertahanan dirinya itu lemah. Disakiti sedikit aja, dia akan ngebalesnya 1000 kali lipat. Dia ingin mendapatkan sesuatu hal, tapi dia nggak bisa, dia bisa melakukan banyak hal. Ya ini kembali masalah psikopat dan sosiopat. Jadi psikopat itu dan sosiopat perilakunya sama, melakukan tindakan kriminal, tetapi penyebabnya yang berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan dari lahir, ada kalau di ronsen ya, MRI kayaknya ya untuk bagian otak, itu akan terlihat ada saraf yang menghubungkan dengan empati terputus. Itu bisa kelihatan. Itu yang untuk psikopat. Tapi sosiopat penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, faktor dia tumbuhnya seperti apa. Misalnya kalau mereka tuh tumbuh di lingkungan yang mungkin narkoboy gitu ya. Kalau dia tidak mencuri, dia nggak bisa makan. Kalau dia nggak ngebunuh, dia yang akan dibunuh. Itu adalah salah satu jenis lingkungan. Atau mungkin tumbuh besar, waktu dia kecil sering dihajar sama bapaknya, nggak melakukan ini, nggak nurut, hajar. Hajarnya bukan sekedar dicubit, tapi sampai berdarah-darah. Itu juga hati-hati. Namanya inner child. Jadi buat kalian yang punya sejarah seperti itu, kalau memang kalian sudah bisa deal dengan semua itu ya bagus. Tapi banyaknya sih enggak ya. Kalian harus pergi ke psikolog sih. Harus bagaimana cara menyembuhkan. Karena kalau enggak, itu kayak api dalam sekam teman-teman. Kelihatan di luarnya aja, apinya itu kecil ya. Api dalam sekam itu, tetapi di dalamnya itu sudah membara kemana-mana. Efeknya adalah kalau ada orang nyentil dikit aja, bisa menjadi pemicu berbagai macam hal yang tidak baik. Oke, sekali lagi aku menegaskan bahwa
Ini obrolan yang sudah setahun lebih lalu, tapi menurut aku masih sangat relevan dan juga relatable setelah kita melewati beberapa waktu, dan beberapa orang juga hari ini mengatakan ke aku bahwa Polda Jawa Barat akan segera mengumumkan tersangka. Mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar kabar yang hanya menyenangkan kita aja, karena ini sudah 2 tahun dan alat bukti juga sudah banyak menurut aku. Kita akan coba update bagaimanakah perkembangannya. Apakah Polda Jawa Barat berani membuka siapakah pelaku dan juga dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan yang menutupi dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.